Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pertemuan mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penyusunan abstrak dan ringkasan karya ilmiah. Abstrak merupakan rangkuman dari karya ilmiah, di mana penempatan abstrak itu berada pada bagian awal karya tulis ilmiah. Abstrak disajikan dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Abstrak bersifat informatif dan deskriptif, sehingga abstrak ini memiliki daya tarik untuk para pembaca karena dengan membaca abstrak, pembaca akan melihat isi keseluruhan dari sebuah karya ilmiah. Komponen abstrak terdiri dari yang pertama, latar belakang, kedua, tujuan dari penelitian, yang ketiga, metode penelitian, keempat, hasil penelitian, kelima, kesimpulan, dan yang terakhir, kata kunci atau keyword. Pada teknik penulisan abstrak, yang pertama adalah untuk menulis abstrak terdiri dari 50-75 kata untuk abstrak artikel, sedangkan untuk abstrak laporan penelitian terdiri dari 200-300 kata, di mana kata ini adalah di luar kata depan dan kata samping. Jadi ketika adik-adik akan menulis laporan kerja praktik lapang atau KIPA, maka adik-adik harus menuliskan abstrak atau ringkasan karya ilmiah tersebut. Yang kedua, ditulis dalam bentuk kalimat dasar yang jelas. Oleh karena itu, dalam penulisan abstrak, hindari pemakaian kata yang multitafsir. Teknik yang ketiga, buatlah abstrak dalam bentuk satu paragraf. Yang keempat, ditulis sebelum bab pendahuluan. Yang kelima, ditulis rata kanan dan kirinya, ya, di mana marginnya ini tepi kanan dan kirinya harus rata. Yang keenam, berilah kata kunci atau keyword yang terdiri dari maksimal 5 kata. Berikut ini adalah contoh abstrak yang diambil dari sebuah artikel ilmiah dari hasil penelitian. Kita bisa perhatikan. Yang pertama, bagian dari latar belakang masalah ini ditunjukkan oleh garis merah. Kemudian yang garis biru ini menunjukkan bagian dari tujuan penelitian. Garis ungu menunjukkan metode, di mana pada artikel ini metode dimulai dari waktu dan tempat pelaksanaan penelitian. Di sini juga dijelaskan metode penelitiannya dengan metode survei dan pengambilan sampel langsung di lapangan. Garis hijau menunjukkan hasil dari penelitian, dan yang terakhir, garis oranye ini menunjukkan bagian dari kata kunci. Kata kunci akan memudahkan para pembaca untuk mengetahui isi dari artikel tersebut. Berikut ini contoh abstrak dengan format bahasa Inggris. Isi dari abstrak dengan bahasa Inggris ini sama, yaitu terdiri dari bagian latar belakang masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, dan keyword atau kata kunci. Pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana, untuk menuliskan abstrak, kita harus membuat ringkasan atau summary. Apa bedanya abstrak dengan ringkasan atau summary? Jika abstrak ditulis dalam satu paragraf, sedangkan ringkasan ini terdiri dari beberapa paragraf. Untuk menulis ringkasan, maka yang pertama, ditulis tidak lebih dari 2 halaman. Jarak spasinya adalah 1 spasi dan terdiri dari beberapa paragraf. Kita bisa lihat di contoh.
dari nama taruna, kemudian diikuti dengan judul karya ilmiah, kemudian diikuti oleh nama dosen pembimbing. Ingat, pada penulisan nama dosen pembimbing tidak disertakan gelar dosen pembimbing tersebut. Jadi cukup dituliskan nama saja. Yang keempat, cantumkan kata kunci tidak lebih dari 5 kata dan ditulis berdasarkan urutan abjad. Summary ditulis dalam bahasa Inggris. Format penulisannya sama dengan ringkasan. Dan tulisannya ini ya, aturan penulisan dengan menggunakan bahasa Inggris.